Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran daring kita untuk melanjutkan materi di subtema di tema 5 yaitu wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku di pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap anak-anak? Kita akan dengarkan penjelasan berikut. Nah, anak-anak, materi di pembelajaran 3 dan 4 kali ini yaitu yang pertama, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menulis daftar riwayat hidup. Yang ketiga, tanggung jawab pemilik wirausaha. Dan yang keempat, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Nah, marilah kita ikuti pembelajaran materi di pembelajaran 3. Anak-anak, kalian di pembelajaran 1 dan 2 kemarin sudah dijelaskan tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis. Masih ingat anak-anak apa itu benda magnetis? Ya. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik atau digerakkan oleh magnet. Betul. Kalau non-magnetis itu adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik atau digerakkan oleh magnet. Nah, apakah kalian sudah mengamati daerah sekitar kalian atau di rumah kalian? Adakah enggak benda-benda magnetis? Nah, coba kita lihat penjelasan berikut. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet digunakan di dalam benda-benda elektronik atau peralatan rumah tangga atau peralatan aksesoris yang ada di rumah kalian. Ada beberapa alat rumah tangga yang menggunakan magnet, ya. Contoh alat yang menggunakan magnet dan kegunaannya. Kalian pernah mempunyai lemari es di rumah? Kalau punya, coba kalian buka pintu kulkas kalian. Nah, jika kita tutup kembali, maka pintu kulkas itu akan menempel di benda yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam karetnya itu terdapat benda magnetis yang terbuat dari besi. Contoh kedua, di depan pintu lemari es kalian tentunya banyak pin yang kalian tempelkan. Kenapa pin ini kok bisa menempel? Karena di pin itu terdapat besi. Nah, besinya ini mengandung magnet. Contoh ketiga, tangkai obeng, ya. Kalau kamu melihat ayammu atau dimanapun, ya, obeng mengandung magnet di ujungnya, sehingga waktu memasang baut atau mur dengan tidak sengaja murnya ini bisa tertempel. Karena apa? Di ujung obeng itu terdapat benda magnet. Ya, anak-anak, kalian sudah paham tentang apa itu kegunaan magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh yang ada di sekitar kalian, ya. Mungkin kalian bisa mengamati benda-benda apa yang ada di rumah kalian, ya, yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pembelajaran yang lalu kalian juga mengetahui apa itu formulir dan apa itu daftar riwayat hidup. Sudah tahu bedanya? Ya, formulir dan daftar riwayat hidup itu tidak ada bedanya karena daftar riwayat hidup adalah bagian dari formulir, ya, karena kedua-duanya adalah data isian pribadi kalian, ya. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya kamu seorang pelajar dan belum bekerja, jadi di dalam daftar riwayat hidupmu atau hidup kalian itu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Ya, kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya seperti prestasi yang kamu raih, data orang tua, ataupun keterampilan serta hobi yang kalian miliki, ya. Nah, di dalam daftar riwayat hidup ada petunjuk pengisiannya supaya tidak salah. Ada 6. Yang pertama yaitu data diri. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin,
tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Kemudian ada yang kedua yaitu di bidang yang diminati. Tulislah di situ ya, bisa hobi ya, keterampilan. Yang ketiga yaitu riwayat pendidikan. Ya. Riwayat pendidikan itu adalah dari mulai PAUD, TK ya. Kemudian apa ini? SD ya, sampai SMP, kalau nanti perguruan tinggi ya perguruan tinggi ya. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus ya, cantumkan ekstramu yang diikuti dan kursus apa ya selain pendidikan formal di sekolah. Yang kelima, kecakapan, tulislah kecakapan atau keterampilan yang kamu miliki. Dan yang keenam, kesimpulan. Nah, tulislah di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu sehingga mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, itu adalah petunjuk cara pengisian daftar riwayat hidup yang benar. Nah, apa itu kemarin wirausaha? Ya, wirausaha adalah sebuah usaha yang tidak terikat oleh sebuah lembaga atau instansi. Nah, di dalam memiliki wirausaha, seorang wirausahawan itu harus bertanggung jawab dari apa yang sudah diciptakan atau dikreasikan. Ya, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Nah, sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usahanya menjadi maju. Yang ketiga, selain itu seorang pemilik usaha juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan ya. Jadi tidak hanya mengambil keuntungan pribadi, tapi harus bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas. Coba kalian lihat contoh di sebelah itu ada barang atau hasil usaha yang dikemas. Nah, semakin baik kemasan suatu produk, semakin masyarakat itu menyukai dan ingin membeli. Ya, jadi salah satu unsur usaha itu bisa sukses itu mungkin dari kemasan ya. Kemasannya harus baik, indah. Ya, jadi orang-orang akan penasaran ya dengan produk itu sehingga tertarik untuk membeli. Nah, seorang wirausahawan harus tanggung jawab supaya usahanya bisa berkembang dengan baik. Nah, kenapa sebuah produk itu harus dikemas? Karena kemasan itu berfungsi satu, melindungi dan mengawetkan produk. Kalau sebuah usaha atau menghasilkan sebuah produk itu tidak dikemas, maka akan tidak terjamin kesehatannya, bisa dihinggap lalat dan lain sebagainya. Yang kedua, identitas ya produk. Oh, ini produk makanan, ini produk sayuran, ini produk lain-lainnya ya. Jadi identitas supaya tahu itu produknya apa. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu memudahkan penghitungan ya dan pengiriman serta penyimpanan. Karena apa? Supaya tahu jenisnya ini. Apakah jenisnya ini bisa bertahan dalam waktu berapa lama ya. Jadi fungsi kemasan itu ya. Selain itu juga sebagai media komunikasi suatu citra tertentu, mungkin dalam periklanan ya, diiklankan supaya masyarakat tahu ada produk yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Nah, anak-anak, kalau tadi di depan ya di penjelasan yang tadi kita Bu Ira menjelaskan tentang petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, sekarang dari pengisian itu maka informasi dalam daftar riwayat hidup itu bisa kita sampaikan secara lisan. Kenapa? Ya. Riwayat hidup itu didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dialami oleh pembuat riwayat hidup. Jadi bukan abal-abal atau palsu ya, sesuai kenyataannya. Yang ketiga, riwayat hidup dapat berbentuk narasi sehingga memudahkan dalam penyimpanan secara lisan, narasi ya dalam bentuk karangan. Nah, ini ada contoh ya. Saya bernama Samuel Haryanto. Saya lahir di kota Jakarta pada 5 Mei 2005.
Tinggi badan saya adalah 158 cm, sedangkan berat badan saya 50 kg. Saya tinggal di Jalan Nusaraya nomor 58 Cilandak, Jakarta Selatan. Saya bisa dihubungi melalui samuel@yahoo.com atau 0212277766. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini saya duduk di bangku kelas SMP Negeri 12 Cilandak. Sebelumnya saya sekolah di SD Negeri 22 Cilandak. Saya pernah menjuarai lomba baca puisi tingkat kota pada tahun 2016 dan mendapat peringkat pertama. Hobi saya adalah memasak karena saya bercita-cita menjadi seorang koki terkenal. Nah, inilah yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi. Nah, itulah pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa tetap pesan ibu diingat ya, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, untuk lebih pahamnya, coba kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di LKS kalian, yaitu carilah benda di sekitarmu yang menggunakan magnet. Tulislah pada kolom di halaman 43. Yang kedua, lengkapi daftar riwayat hidup di halaman 44. Dan yang ketiga, jawablah 3 pertanyaan di halaman 46. Dan yang terakhir, isilah formulir daftar riwayat hidup berdasarkan data yang tersedia di halaman 47. Terima kasih anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.